Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa azim wa karrim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat zuhur Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati dan mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, di tengah-tengah waktu rehat kita, istirahat kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia, rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga siang ini Allah masih perjalankan kita. Siang ini Allah masih memilih kita. Siang ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Sehingga sholat zuhur ini yang walaupun dekat dengan posisi pegawai-pegawai yang lainnya dan sebagainya, tetapi kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa dapat sholat berjamaah. Walaupun yang lainnya kita doakan selalu mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga dalam rangka untuk tunduk taat patuh terhadap Allah, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita dan apa yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Sehingga dengan upaya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah ini, menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu di dalam kegiatan kita, di dalam aktivitas kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak didasari dengan rasa syukur terlebih dahulu, niscaya ibadah kita itu, iya, karena budu kita itu nggak akan afdol, karena nggak ada rasa tawadu dan tadarruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dalam surat Al-Fatihah itu diawali ayat pertamanya itu adalah dengan kata-kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat pertama itu mengetengahkan kepada kita dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang bermacam-macam bentuknya, syukur yang berbagai macam yang kita rasakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kadang kita tidak mau untuk mengakuinya ataupun mau mendialogkannya. Mau mendialogkannya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nikmat yang besar itu seakan-akan datang begitu saja, biasa-biasa saja. Karena biasa-biasa saja itu akhirnya kita nggak ada rasa ketika kita itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita nggak ada rasa untuk bagaimana kemudian dari nikmat tersebut bisa membuat kita semakin menjadi hamba yang di dalam semua aktivitas kita itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya itu, karena hanya biasa-biasa saja, makanya iman kita itu hanya iman-iman yang ya mudah-mudahan kita enggak. Mudah-mudahan bukan iman yang hanya di lips saja. Iman yang hanya di lisan saja. Karena ternyata di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dikatakan seperti ini. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli. Laisal imanu bitamanni wala bitahalli walakinnal iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Jadi iman itu di dalam riwayat Al-Bukhari, di riwayat Al-Baihaqi ini dikatakan bahwasanya iman itu nggak cukup hanya dengan at-tamanni, itu namanya angan-angan. Jadi kita iman, kita ngaku iman, kemudian kita bermimpi untuk bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Jadi kita berangan-angan untuk supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kemudian memasukkan kita ke dalam surganya Allah, wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Yang dimana di situ ada tempat, ada jannatu adan, sorga-sorga yang di bawahnya itu mengalir air dan sebagainya. Kita mengharapkan kita dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Tetapi itu hanya dalam angan-angan saja. Kita nggak mau masuk. Laksana kita itu makan di rumah makan Padang. Ketika kita masuk ke dalam rumah makan Padang itu banyak yang namanya menu makanan. Banyak menu makanan di situ. Ada rendang, ada tunjang, apalagi ya, lele dan sebagainya. Itu menu makanan itu banyak sekali. Ya. Menu makanan banyak, tetapi apa? Tetapi hanya baca saja. Kira-kira kenyang apa masih lapar? Kita masuk ke dalam restoran yang luar biasa, tetapi kita hanya lihat menu-menunya saja, ya kan? Kita lihat menunya aja, kita lihat itu wah luar biasa, makanan ini makanan lagi makanan. Tapi apa? Kita nggak mau masuk, kita nggak mau kemudian mengambil dan memesan dan kemudian mau makan makanan tersebut. Nah, iman kita ini rata-rata seperti ini. Kita hanya baca saja. Kita hanya baca Al-Quran, kita hanya baca daripada hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita diujurkan untuk masuk ke dalamnya, kita untuk masuk merasakan iman itu, ya kan? Merasakan iman itu, kita banyak yang kemudian lalai, bahkan berusaha untuk menjauhkan diri daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang menyebabkan kemudian kita ini nggak mau masuk ke dalamnya? Nggak mau masuk ke dalam apa itu iman yang sesungguhnya, yang tadi dibilang yang pertama bitamanni wala bitahalli. Jadi kita itu banyak iman kita itu hanya pada tataran tamanni, angan-angan aja, dan kemudian tahalli hanya simbol-simbol saja. Ya. Simbol-simbol yang menjelaskan bahwasanya kita itu adalah orang yang beriman. Padahal iman itu walakinnal imana ma waqara fil qalbi. Iman itu adalah sesuatu yang menghujam di dalam hati kita. Iman itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam relung daripada kalbu kita, sanubari kita, dan yang membenarkan daripada masuknya iman di dalam relung hati kita ini adalah al-amal, wasaddaqahu al-amal. Tadi saya bilang, masuk ke dalam restoran, beli, rasakan. Jadi nggak sebatas hanya melihat saja. Nah, gitu.
Nah kan banyak kita gitu seperti itu ya. Banyakan kita adalah apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala panggil kita, yuk sama-sama, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah udah manggil kita, udah gitu dikasih tahu sama Allah, hal adullukum, mau enggak? Ya kan? Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian semua itu suatu perniagaan, yang perniagaan itu akan menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Engkau iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, kemudian bermujahadah sungguh-sungguh di jalan Allah, ya, sungguh-sungguh di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum. Nah, ini dia nih. Amwal ini adalah sesuatu yang paling, ya kan? Ketika kita disuruh untuk bi amwalikum wa anfusikum, bi amwal dengan amwal, wah banyak itu pikiran-pikirannya. Makanya hari ini kita mengetengahkan tentang bagaimana konsep zuhud dan penerapannya di dalam era modern seperti ini, ya kan? Bagaimana kita menerapkan konsep zuhud yang bagaimana sih? Yang padahal konsep zuhud itu adalah konsep yang buktinya itu udah banyak, ya. Buktinya itu udah banyak, dan udah banyak para pemimpin-pemimpin, para ulama-ulama dan sebagainya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian namanya sampai harum sampai hari ini. Karena apa? Karena dia memakai daripada pakaian zuhud di dalam kehidupannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sangat luar biasa. Dan ternyata apa? Seorang khalifah, seorang yang memiliki harta, seorang yang kemudian diberikan fasilitas kenegaraan, seseorang yang diberikan apa yang dia minta pasti akan dikabulkan. Tetapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini adalah orang yang kata Al-Imam Al-Ghazali dikatakan orang yang paling zuhud, orang yang zuhud pada zaman-zaman tabi'in. Karena apa? Karena ini dia, konsep zuhudnya itu adalah konsep di mana ketika dia itu punya daripada segala sesuatunya, tetapi segala sesuatu itu hanya sampai kepada tangannya saja, enggak sampai ke dalam hatinya, enggak sampai ke dalam hatinya, tapi hanya pada sampai tangan saja. Sehingga apa? Sehingga apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada dia lewat harta, lewat keluarga, lewat segala macamnya, itu kemudian tidak menjadikan dia kemudian menjadi orang-orang yang kemudian lalai daripada apa yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah, ada suatu cerita ungkapan dan cerita tentang bagaimana zuhud ini. Jadi ada seorang guru dan murid. Seorang murid ini bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, ajarkanlah kepadaku tentang zuhud ini. Ajarkanlah kepadaku tentang konsep zuhud ini." Lantas gurunya itu bilang, "Oke, kamu silahkan timba air. Kemudian air itu kamu kumpulkan di dalam sebuah wadah." "Baik guru, aku akan mengambilkan air." Kemudian dia keluar dan kemudian menimba air itu seraya terus kemudian dia timba air itu kemudian masukkan ke dalam bejana sampai beberapa kali sampai kemudian penuh itu bejana. Oke, silahkan. Kemudian selesai daripada dia itu menyelesaikan daripada pekerjaannya, kemudian dia kembali lagi kepada gurunya, "Wahai guru, aku sudah menyelesaikan pekerjaan ini. Bejana yang engkau siapkan untuk aku isi telah aku penuhi semuanya." Kemudian lantas guru itu mengatakan kepada muridnya itu, apa yang dikatakan oleh gurunya? "Baik, silahkan engkau gunakan air itu untuk mandi kamu." Kemudian apa? Si murid itu kemudian mandi. Setelah selesai mandi, kemudian balik lagi ke gurunya, "Wahai guru, aku sudah selesai mandi." "Oke,
Baik, setelah itu sudah, air itu kamu berikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mandi. Jadi ternyata apa? Zuhud itu ternyata daripada cerita ini dikatakan bahwasanya engkau bekerja dengan sekeras-kerasnya, engkau mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, tetapi engkau kemudian hanya menggunakan sedikit daripada apa yang engkau usahakan untuk dunia kamu. Kamu hanya menggunakan sedikit saja, dan sisanya kemudian apa? Sisanya kemudian gunakan untuk manfaat daripada orang-orang. Subhanallah. Kalau kita sekarang ini, ya kan, kita dunia ini kita kejar dengan semaksimal mungkin, dan kemudian setelah dunia itu kita miliki, dan kemudian dunia itu kita miliki, kemudian kita manfaatkan untuk kemaslahatan orang banyak. Subhanallah. Inilah yang dikatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. I'mal lidunyaka, carilah dunia kamu, ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan kamu itu hidup selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan kemudian engkau kerjakan untuk akhirat kamu semuanya seakan-akan kamu mati esok hari. Nah, inilah dia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita semuanya itu setelah kita memiliki apa yang kita dapatkan, itu kita rasakan bahwasanya ini adalah hasil usaha daripada saya. Bahkan untuk 2,5% pun kadang-kadang, ya kan? Untuk 2,5% pun kadang-kadang kita masih lalai. Untuk yang sebulan sekali itu 2,5% kita kita sisihkan, itu kadang-kadang masih lalai. Bagaimana mungkin kemudian kita akan merasakan lazatul iman, nikmatnya sebuah keimanan. Dan kadang-kadang pun seperti ini, mohon maaf, ya kan? Kenapa kita nggak pernah merasakan daripada manisnya iman itu? Karena apa? Karena kita merasakan bahwasanya nih, walaupun kita itu mengeluarkan 2,5%-nya, tapi kebanyakan dari kita kan hanya seperti ini. Jadi 2,5, didapat gaji 10 juta, 2,5%-nya berarti sekitar berapa? 250.000 Pak ya, atau 300.000 gitu kan, 300.000. Udah gitu apa? Nggak mau susah-susah, akhirnya apa? Akhirnya kemudian diberikan aja ke, Badan Amil Zakat Nasional dan sebagainya, gitu kan. Kira-kira ketika kita memberikan seperti ini, ada nggak rasanya? Tapi beda kalau misalnya ketika kita punya uang 300.000 ini, kemudian kita cari orang-orang yang membutuhkan, dan kemudian orang yang membutuhkan itu dapatkan sesuatu dari apa yang kita miliki ini, sehingga apa? Sehingga keluar daripada lisan orang yang membutuhkan itu kalimat alhamdulillah, rasa syukur dari Allah, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang padahal kecil, ya kan? Padahal kecil, padahal sederhana, tetapi apa? Tetapi ini sangat mengefek sekali kepada apa? Mengefek sekali kepada rasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana para khalifah-khalifah itu, mereka itu semuanya itu menyalurkan daripada apa yang dia miliki itu dengan tangan mereka sendiri. Agar apa? Agar kemudian dia bisa merasakan bagaimana enaknya, bagaimana nikmatnya, bagaimana melaksanakan daripada keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri, sehingga apa kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tergambar kepada kita semua. Tergambar itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat, dan nikmatnya itu kemudian sudah disalurkan pada orang yang berhak, dan kemudian orang yang berhak itu mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kita hilang. Yang dipuji itu siapa? Yang dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah, marilah sama-sama yuk kita mulai masuk ke dalam
relung keimanan kita, dan kemudian bukan hanya iman itu yang hanya di lisan saja, tetapi kita mulai mau merasakan bagaimana manisnya iman itu, sehingga kita dalam doa kita, sehingga kita dalam ibadah kita, dalam sholat kita itu rasakan, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beginikah ya Allah rasanya beribadah kepadamu, orang yang telah mendapatkan daripada apa sebagian yang aku berikan, dan kemudian dia lantas bersujud, dan kemudian dia lantas bersyukur dan bermuji Engkau ya Allah. Wa nasta'in, dan kemudian kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidayah ini, taufik ini Engkau bimbing terus, sebagaimana Engkau bimbing siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sebagaimana Engkau memberikan kenikmatan itu, nikmat iman itu, nikmat daripada beramal itu kepada orang-orang terdahulu, ulama-ulama yang Engkau berikan nikmat, ulama-ulama, orang-orang soleh yang Engkau berikan nikmat, sehingga apa? Mudah-mudahan kita semuanya bukan dikategorikan sebagai orang-orang yang iman kita itu adalah iman yang menipu. Kita banyak menipu iman kita sendiri. Kita banyak menipu iman kita sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, bapak-bapak ibu-ibu yang bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan yang sedikit ini kita semuanya dikategorikan sebagai orang-orang yang selalu berusaha untuk bagaimana memperbaharui iman kita dengan amal-amal soleh. Amin. Dan kemudian kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengamalkan apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ini lewat guru-guru kita, lewat para orang-orang soleh terdahulu kita, sehingga apa? Mudah-mudahan syafaat itu nyata. Tetapi syafaat itu nyata apabila kita mau membayar daripada asuransinya. Ya. Guru kami bilang begini gitu kan, mau dapat klaim asuransi tapi nggak pernah mau bayar premi, bahasanya. Mau dapat klaim asuransinya tapi nggak pernah mau bayar premi. Ini guru kami bilang begini ya. Sama kita gitu kan. Iman kita juga kadang-kadang seperti itu. Kita maunya apa? Udah dapat namanya ampunan Allah Subhanahu, tapi apa? Tuh yang namanya itu adulukum ala tijarat tunjikum min azabin alim, tuh minuna billah ila akhirih, itu kita nggak pernah lakukan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lewat daripada kajian yang singkat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman dan Islam kita, keluarga kita yang ada di rumah, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran, keistiqomahan dalam rangka tunduk taat patuh terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan mudah-mudahan kelak ketika Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadati ashabi Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma rabbana ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad.
Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Malik ya Qudus ya Salam ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Ikdi hajatina. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu berdoa masing-masing, minta pada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi munajat pada kesempatan siang hari ini. Ikdi hajatina wa hajati azwajina wa hajati auladina wa hajatil muslimina wal muslimat ma damatis samawati wal ard. Allahumma rabbana sabbitna bil Islam wa sabbitna bil iman wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil i'tiqad wa sabbitna bil ma'rifah min darid dunya ila daril akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bapak-bapak, mudah-mudahan berkenan dan kemudian kita semuanya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.